Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Halo anak-anak salih-salihah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, masih dalam pembelajaran jarak jauh bersama kelompok kerja guru Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Perkenalkan, nama Ibu Putri Farah Quraisyid, biasa dipanggil Ibu Farah. Saat ini Ibu mengajar di SDIT Al-Hikmah Kota Cirebon. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, akan lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, tapi sebelum berdoa, Ibu mau kasih jargon siap belajar untuk anak-anak. Nah, anak-anak bisa perhatikan ya. Kalau Ibu bilang kelas 5, anak-anak jawab ready, yes. Bisa? Oke, kita coba ya. Kelas 5, ready, yes. Oke. Nah, selanjutnya kita berdoa dulu ya sebelum pembelajaran. Silahkan anak-anak siapkan. Duduk siap. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Oke, kita sudah berdoa, sudah jargon. Semoga anak-anak sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini ya. Oke, nah di masa pandemi seperti saat ini, Ibu akan selalu mengingatkan kepada anak-anak tentang protokol kesehatan, yaitu 5M. M yang pertama adalah memakai masker. Nah, biasakan ketika anak-anak keluar rumah, ya, anak-anak dan keluarga ketika keluar rumah gunakan masker. Kemudian M yang kedua adalah mencuci tangan. Nah, mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan juga sabun ya. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, kita harus jaga jarak ya, minimal 1-2 meter. M yang keempat adalah menghindari kerumunan. Nah, sebisa mungkin kita harus menghindari kerumunan yang namanya bergerombol, seperti itu ya. Dan M yang terakhir, yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Akan lebih baik jika tidak ada keperluan, kita tetap stay at home. Oke, anak-anak semoga selalu menerapkan protokol kesehatan tersebut ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silahkan anak-anak siapkan alat tulis, buku tulis, dan juga buku paket tema 2. Karena pada hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, yaitu memelihara kesehatan organ manusia, pembelajaran 1 dan 2. Oke, sudah siap? Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama, ada dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang kedua adalah dengan menyimak video, siswa mampu menyebutkan cara memelihara organ pernafasan. Yang ketiga adalah dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang karya poster dan gambar cerita tentang cara merawat organ pernafasan. Oke, tadi itu tujuan pembelajarannya ya. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu
membuat daftar pertanyaan dari sebuah teks bacaan. Nah, ketika anak-anak membuat daftar pertanyaan, anak-anak dapat gunakan rumus adik Simba. Nah, apa itu adik Simba? Adik Simba adalah sebuah akronim dari kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, penjelasannya adalah kata tanya apa? Kata tanya apa ini biasanya digunakan untuk menanyakan tentang inti masalah dan kejadian yang ingin disampaikan. Kemudian kata tanya siapa? Kata tanya siapa ini biasanya menjurus kepada subjek atau pelaku dari peristiwa atau masalah yang akan diulas, seperti itu ya. Kemudian kata tanya kapan? Kata tanya kapan ini biasanya menitik beratkan pada keterangan waktu perihal masalah atau peristiwa yang terjadi. Kemudian kata tanya di mana? Nah, kata tanya ini biasanya digunakan untuk menanyakan tempat suatu kejadian atau masalah yang terjadi. Kemudian kata tanya mengapa? Nah, kata tanya mengapa ini menitik beratkan pada alasan atau latar belakang dari peristiwa atau masalah yang diulas. Kemudian kata tanya bagaimana? Nah, kata tanya ini menitik beratkan pada cara penjelasan dan deskripsi tentang suatu peristiwa yang terjadi. Seperti itu ya penjelasannya. Oke. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah teks bacaan. Kita akan berlatih membuat daftar pertanyaan dari teks bacaan ini ya. Oke. Judulnya adalah dampak kabut asap bagi kesehatan tubuh. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi dan tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernafasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon O3, sulfur dioksida SO, karbon monoksida CO, dan nitrogen oksida NO2. Oke, dari teks bacaan tadi, kita di sini akan belajar cara membuat daftar pertanyaan ya. Nah, Ibu akan contohkan 3 daftar pertanyaan. Yang pertama dari kata tanya apa? Nah, pertanyaannya adalah apa saja zat-zat berbahaya yang terkandung dalam asap kebakaran selain partikel halus? Seperti itu. Jawabannya adalah tadi ya yang ada di teks, yaitu ozon O2, sulfur dioksida SO, karbon monoksida CO, dan nitrogen oksida atau NO2, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari kata tanya di mana? Pertanyaannya adalah di mana pantauan indeks pencemaran udara berada yang mengatakan bahwa kabut asap tersebut sudah sangat tinggi dan tidak sehat, seperti itu. Nah, jawabannya adalah di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya. Oke, pertanyaan yang ketiga adalah dari kata tanya mengapa. Pertanyaannya adalah mengapa
indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya dikatakan tidak sehat? Oke, jawabannya adalah karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Nah, itu merupakan contoh daftar pertanyaan berdasarkan teks ya. Semoga anak-anak sudah bisa nih membuat daftar pertanyaan berdasarkan teks dari rumus adik Simba. Ya, A-nya adalah apa? Dia adalah di mana? K-nya kapan? C-nya adalah siapa? M-nya adalah mengapa? B-nya adalah bagaimana. Seperti itu ya. Oke, tadi teks bacaan tersebut itu berkaitan dengan organ pernafasan ya. Nah, di sini Ibu mempunyai video pembelajaran terkait organ pernafasan nih. Coba anak-anak simak ya videonya. Memelihara organ pernapasan. Ayo kita kenali caranya. Pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga dengan baik. Berolahraga secara teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Dan istirahat yang cukup. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena mengandung racun. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Dan mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Merawat organ pernapasan. Membersihkan rongga hidung secara teratur. Memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Menjaga kebersihan lingkungan agar tidak banyak debu yang berterbangan. Dan membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Tadi adalah cara memelihara kesehatan organ pernapasan kita. Sampai jumpa teman-teman. Oke, anak-anak sudah menonton videonya? Sudah disimak? Ya, video tadi menjelaskan tentang cara memelihara organ pernafasan ya. Ada apa saja? Ya, yang pertama ada menjaga kesehatan organ pernafasan. Ya, dengan cara rajin berolahraga, makan makanan bergizi ya. Seperti itu. Kemudian ada mencegah masuknya zat-zat yang merusak organ pernafasan seperti tidak merokok, kemudian menggunakan masker. Kemudian yang ketiga ada merawat organ pernafasan. Nah, seperti rajin membersihkan organ pernafasan ya, rongga hidung, seperti itu ya. Kemudian yang keempat ada menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Nah, seperti contohnya adalah dengan rumah memiliki ventilasi yang cukup. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan rumah. Nah, hal-hal tersebut adalah cara untuk memelihara organ pernafasan. Oke, anak-anak. Di sini Ibu punya sebuah games ya. Sebelum kita lanjut ke materi yang lain, kita main games dulu nih. Namanya games benar atau salah. Ya, we know we smart. Nah, anak-anak nanti silahkan coba ditebak ya di rumah. Boleh juga tebak di kolom chat ya, kolom komentar. Nah, silahkan nanti Ibu akan berikan pertanyaan, anak-anak jawab benar atau salah. Pertanyaan pertama adalah, tidak merokok merupakan salah satu cara memelihara organ pernafasan. Benar atau salah? Oke, silahkan jawab. Ya, jawabannya adalah benar. Good job bagi yang menjawab benar ya. Tidak merokok merupakan salah satu cara memelihara organ pernafasan, itu benar. Faktanya adalah
tidak merokok merupakan salah satu cara mencegah zat-zat yang merusak alat pernafasan masuk ke dalam tubuh. Oke, next pertanyaan. Rumah dengan ventilasi yang minim dan tertutup dapat memelihara organ pernafasan. Benar atau salah? Silahkan jawab. Ya, good job bagi yang menjawab salah. Nah, rumah dengan ventilasi yang minim dan tertutup dapat memelihara organ pernafasan adalah salah ya. Karena faktanya adalah rumah yang sehat untuk paru-paru adalah rumah yang memiliki sirkulasi udara yang baik dengan adanya ventilasi yang cukup. Seperti itu. Next pertanyaan. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin dapat memelihara organ pernafasan. Benar atau salah? Silahkan jawab. Oke, good job bagi yang menjawab benar. Ya, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin dapat memelihara organ pernafasan itu benar ya. Karena faktanya adalah jaringan paru-paru sangat sensitif terhadap sesuatu yang dingin. Oleh sebab itu, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin dapat memelihara organ pernafasan. Oke, itu gamesnya ya. Semoga anak-anak sudah paham terkait cara memelihara organ pernafasan ya. Nah, di sini Ibu punya sebuah contoh poster ya. Poster tentang cara memelihara organ pernafasan. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan dulu nih. Apa itu poster? Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan dan gambar dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Kemudian, membuat poster merupakan salah satu cara mengajak orang agar mengikuti informasi yang kita berikan. Seperti itu. Oke, ini contoh poster untuk memelihara organ pernafasan ya. Nah, contohnya adalah mari jaga kesehatan, rongga pernafasan, pakai masker, jangan merokok, tidur teratur. Nah, ini artinya mengajak kita untuk menjaga kesehatan organ pernafasan seperti itu. Kemudian di sini ada contoh poster yang kedua. Nah, di sini kata-katanya ada sehat itu penting, pakai masker, jangan merokok. Nah, ini sama ya, mengajak kita untuk menjaga organ pernafasan dan mengingatkan bahwa sehat itu penting, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada cerita bergambar ya. Jadi poster dan cerita bergambar merupakan salah satu bentuk contoh karya ilustrasi. Nah, cerita bergambar ini adalah sebuah cerita yang disertai dengan gambar yang lebih dari satu ya. Gambarnya ini lebih dari satu dan berurutan. Nah, dan disertai dengan kalimat. Oke, ciri-ciri cerita bergambar adalah berisi gambaran singkat, isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Kemudian menggunakan bahasa keseharian. Kemudian perwatakan atau karakter tokoh diungkapkan dengan kalimat sederhana. Menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Kemudian memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Nah, seperti itu ya ciri-ciri dari cerita bergambar. Jadi singkatnya adalah cerita bergambar itu sebuah cerita yang disertai dengan kalimat gitu ya untuk memperjelas seperti itu. Kemudian di sini ada langkah-langkah membuat poster dan cerita bergambar. Nah, yang pertama adalah anak-anak harus siapkan bahan dan alat. Nah, contohnya seperti alat gambarnya, buku gambarnya, alat pewarnai seperti itu ya. Sebelum membuat poster dan cerita bergambar. Kemudian menentukan tema. Silahkan tentukan temanya. Temanya mau apa? Nah, temanya ini biasanya berdasarkan dengan lingkungan sekitar atau peristiwa sekitar seperti itu. Kemudian membuat sketsa, membuat pola dari poster atau cerita bergambar yang akan kita
buat. Seperti itu ya. Kemudian kalau sudah membuat sketsa, kita selesaikan gambarnya. Kita sempurnakan dengan cara mewarnai ya. Kita beri warna agar semakin indah. Seperti itu ya. Dan berwarna. Oke anak-anak. Nah, kita sampai nih di akhir pembelajaran hari ini. Nah, mari kita ulas nih. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Ya, yang pertama kita tadi belajar tentang membuat daftar pertanyaan dengan rumus adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kemudian kita tadi belajar apa? Belajar cara memelihara organ pernafasan, yaitu makan makanan bergizi, rajin berolahraga, tidak merokok, menggunakan masker, perbanyak minum air putih hangat, kemudian menjaga kesehatan lingkungan sekitar ya. Nah, kemudian kita belajar tentang poster. Nah, apa itu poster? Poster merupakan media publikasi yang terdiri atas tulisan dan gambar dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak umum. Poster bersifat mengajak. Nah, mengajak ya. Jadi tadi disimpannya atau dipajangnya di mana? Di tempat-tempat umum, tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh orang ya, seperti kantor, sekolahan ya, dan lain-lain. Kemudian kita belajar tentang cerita bergambar. Nah, cerita bergambar ini berisi gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Nah, cerita bergambar ini adalah gambar yang lebih dari satu dan berurutan dan disertai dengan kalimat. Nah, kalimat ini untuk memperjelas maksud dan tujuannya apa. Jadi kalimat dan gambarnya ini saling menyambung gitu ya, saling sambung gitu. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai. Ya, semoga anak-anak dapat menerima pembelajaran hari ini dengan mudah ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak ya. Pesan dari ibu adalah tetap semangat selalu belajarnya ya. Meskipun kita masih dalam masa pandemi, ingat selalu untuk menjaga kesehatan dan juga kebersihan serta menerapkan protokol kesehatan 5M. Apa itu 5M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas ya. Tetap sehat dan semangat selalu. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Sekian dari ibu. Yuk kita berdoa. Duduk siap. Yuk doa setelah belajar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.